Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fil video ladaina. Ni hao, honinggon ko mondo siphin. Hello everyone, welcome to our video. Dan di sini saya Muhammad Hasbi sekalian mewakili teman-teman saya yang bernama Revi Mariska dan Nugraini Hidayana. Kami dari kelompok 4 analisa laporan keuangan kelas manajemen 7A. Dan kami akan membahas tentang rasio aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Revi Mariska. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi yang pertama tentang pengertian analisis rasio aktivitas dan materi yang kedua yaitu tentang tujuan analisis rasio aktivitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang pengertian analisis rasio aktivitas. Nah, analisis rasio aktivitas sendiri adalah analisis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Nah, materi yang kedua yaitu tentang tujuan analisis rasio aktivitas. Tujuannya yaitu mampu mengukur semua hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, keuangan perusahaan, layak atau tidak layaknya melakukan kegiatan yang ada. Baiklah, sampai di sini saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugraini Hidayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat rasio aktivitas dan jenis rasio aktivitas. Nah, dahulu saya akan menjelaskan tentang manfaat rasio aktivitas. Jadi, manfaat rasio aktivitas ini ada 4. Yang pertama tuh ada dalam bidang piutang. Jadi di dalam bidang piutang ini, perusahaan mengetahui berapa lama piutang tuh mampu ditagih dalam satu periode. Yang kedua ada dalam bidang kesediaan. Di dalam bidang kesediaan ini, perusahaan mampu mengetahui berapa rata-rata sediaan yang tersimpan dalam gudang. Yang ketiga ada dalam bidang modal kerja dan penjualan. Di dalam bidang modal kerja dan penjualan ini, perusahaan mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja itu berputar dalam satu periode. Yang keempat, ada dalam bidang aktiva dan penjualan. Di dalam bidang aktiva dan penjualan ini, perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan tadi dalam aktiva tetap itu berputar dalam satu periode. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama adalah perputaran piutang. Perputaran piutang ini dipakai untuk menghitung lamanya waktu yang digunakan untuk menagih hutang dalam satu periode tertentu. Yang kedua adalah perputaran persediaan. Rasio ini menilai seberapa baik suatu bisnis mengelola dan menjual inventarisnya, menunjukkan tingkat likuiditas suatu bisnis. Selanjutnya yang ketiga ada jumlah perputaran aset. Rasio ini dipakai untuk menghitung beberapa besar penjualan yang dihasilkan dari setiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan serta untuk menilai perputaran seluruh aset tersebut. Baiklah, sebagai penutup, rasio aktivitas adalah rasio yang dipakai untuk menilai seberapa baik manajemen perusahaan menangani sumber dayanya. Rasio aktivitas juga menghitung tingkat di mana suatu bisnis mengubah asetnya menjadi pendapatan. Analisis rasio aktivitas mencakup ada beberapa jumlah rasio ya, seperti perputaran persediaan, perputaran aset tetap, dan perputaran piutang. Nah, di balik itu ternyata analisis rasio memiliki manfaat, yaitu dapat digunakan untuk membandingkan kemajuan perusahaan, mengukur efisiensi organisasi, dan menemukan serta mengatasi masalah. Laporan arus kas dikutip dalam analisis rasio aktivitas yang membedakannya dari analisis lainnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Bila ada jarum yang patah, jangan letak dekat besi. Bila ada tutur kata saya yang salah, jangan laporkan saya ke polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.